Keragunan melihat badak. Cakep. Badaknya berasal dari Jawa Barat. Artinya Hai kawan pajak, kita bertemu lagi di Jajak Podcast. Juara Jakarta Barat. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 yang mengatur ulang mengenai penyerahan dan atau penjualan atas emas. Nah, seperti apa emas yang dimaksud dalam PMK ini? Pihak mana saja yang terlibat? Berapa tarifnya? Penasaran kan? Kita langsung saja mulai dengan Mas Miko dulu ya, Mas Miko. Oke. Gimana Mas Miko kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik ya, Mas. Kita langsung aja ke topik ya, Mas ya. Nah, jadi dari aturan sebelumnya apa aja nih, Mas, yang berubah? Ya, sebelum kita membahas perubahan-perubahan, kita nanti akan langsung fokus di objeknya aja ya. Jadi di PMK 48 2023 ini mengatur 4 objek. Nah, sebelum kita ke sana, saya mau nanya Mas Andika dulu nih. Oke, gimana, Mas? Mas Andika pernah ngajak istrinya jalan-jalan ke toko emas nggak? Ya pernah dong, kan Pernah. dan nikah. Ya, bisa, pernah. Beli apa aja tuh? Beli roti? Oh, salah, Oh, Mas. salah. Bukan Kita ya kawan pajak ya. beli emas perhiasan tentunya, Mas. Tapi untuk istri saya aja. Apa Gimana, itu Mas? contohnya tuh? Mas biasanya apa tuh? Ada kalung gitu ya. Ada kalung, ada Oh, cincin, tapi saya cincin. belinya cincin aja sih, Mas. Kuningan. Kuningan ada Oh, juga di kuningan. situ, Mas. Beliin istrinya kuningan doang. Nah, kita kembali ke laptop ya. Oke, siap. Nah, jadi di toko emas kan ada macam-macam perhiasan. Nah, objek itu yang diatur di PMK 48 ini. Yang pertama terkait emas Tapi mungkin perhiasan. saya motong dulu Mas. Oh, Tadi belum dijelasin. Ini objek apa ini Mas? Maksudnya terkait pengenaan pajak apa gitu. Tadi kan belum disinggung nih kan tentang PMK 48 tadi gitu kan. Sebenarnya kan belum dijelasin ada objek pajak apa aja di situ Iya. Mas. Jadi di PMK 48 itu mengatur PPN dan PPH juga sebenarnya di situ. PPN dan PPH ya, Mas ya. Tapi kita objeknya 4 nih. Tadi kan pajaknya 2 nih, PPN dan PPH. Nah, objeknya 4. Yang pertama adalah emas perhiasan. Yang kedua, emas batangan. Yang ketiga, perhiasan yang bahannya seluruhnya itu bukan terdiri dari emas ataupun batu permata atau batu lainnya. Dan yang keempat adalah terkait objek atas jasanya, jasa terkait emas perhiasan tersebut. Oke. Nah, jadi ada 4 nih yang diatur di sini. Oke, Mas. Sorry, Mas. Tadi yang ketiga itu sih masih kurang ngerti nih, Mas. Bahan yang seluruhnya bukan dari emas tuh gimana? Seluruhnya bukan Perhiasan. emas? Perhiasan? Yang bahan seluruhnya, jadi bukan bahan seluruhnya, perhiasan Oke. yang terdirinya nih, yang perhiasan tersebut tuh bukan emas murni gitu kan, Oke. tapi ada campuran ataupun bahkan bukan dari emas gitu. Contohnya misalkan kuningan, Perak termasuk, Mas, berarti? perak termasuk. Oke, oke. Berarti gini ya Mas ya. Artinya di satu toko emas itu kawan pajak harus paham bahwa toko emas itu ternyata bukan hanya jual emas perhiasan saja ya Mas. Bisa aja ada bahan yang bukan seluruhnya dari Bukan emas. seluruh dari emas. Contohnya tadi Iya. udah disebutin. Oke. Jadi itu termasuk objek itu ya, walaupun dia bukan terdiri dari emas semuanya, tapi termasuk objek yang diatur di PMK 48 ini. Dan ada juga tadi batu permata Oh iya, ya. itu gimana, Mas? Batu permata itu, Mas? itu contohnya seperti mungkin maksudnya seperti ruby dan Iya. jamrud ya Mas ya. Oke. Oke, dan batu lainnya. Batu mungkin lainnya itu apa, Mas? Misalnya contohnya jual batu akik ya seperti itu ya. Oke. Ya, Dulu bisa sempat ada jadi zamannya itu ya. Pada waktu itu heboh ya. Besar sekali, Mas. Besar Ya, sekali. oke, siap. Itu termasuk berarti ya, Mas? Termasuk, tetapi Termasuk. selama penyerahannya itu dilakukan di toko emas ya, toko emas perhiasan yang menjual, seperti yang melakukan penyerahan itu. Gitu. Baik ya, itu ya. Berarti intinya ya, kawan pajak, selama toko emas itu dia menjual emas perhiasan, ada perak, dia jual perak atau batu akik atau sejenisnya, itu termasuk dalam pengaturan PMK ini ya, Mas ya? Iya. Baik, seperti itu. Nah, tadi kan ada 4 transaksi nih, Mas. Kita bahas satu persatu aja dulu ya, supaya bisa lebih paham nih. Boleh kita beralih ke Mas Maidin. Untuk yang pertama tadi, penyerahan atas emas perhiasan, Mas. Boleh dijelaskan aspek perpajakannya, Mas? Ya, jadi kalau misalnya nih satu toko emas ya, toko emas ini dia bisa menjadi pabrikan ataupun pedagang. Nanti kita jelasin ya, pabrikan atau pedagang. Terus kemudian dia melakukan penyerahan emas perhiasan. Dia dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh. Pemungutan ya. Pemotongan dan pemungutan PPh. Pemungutan ya, Ya, pemungutan PPh sebesar 0,25% dari nilai transaksi penjualan yang dilakukan. Kecuali transaksi ini dilakukan kepada konsumen akhir, walaupun dia tanpa SKB ya, tanpa surat keterangan bebas,
Misalnya contoh nih, Yang tadi saya itu Mas ya. Andika pergi ke toko emasnya Mas Miko, tapi Mas Oke. Andika ini adalah posisinya sebagai konsumen akhir. Konsumen Artinya akhir. beli emas perhiasan itu untuk digunakan istri, misalnya. Oke. Nah, tidak untuk diperjualbelikan ya, tidak untuk dijual kembali. Itu Mas Andika dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,25% lagi. Baik. Dan ada satu lagi, dikecualikan juga kepada wajib pajak yang memiliki surat keterangan PP 55 atau wajib pajak UMKM. Jadi dia ketika dia memiliki suket, dia tidak harus dipungut Yang PPh. dulu PP 23 ya. PP 23 Ya itu ya, Mas, ya? benar, dia tidak harus 2018. dipungut PPh Oke. pasal 22-nya. Dan PPh pasal 22 ini bagi yang dipungut sifatnya adalah tidak final. Artinya Oke. menjadi dianggap sebagai angsuran PPh tahun berjalannya si yang dipungut seperti itu. Nah, yang dipungut pembelinya. Pembelinya. Jadi contohnya Agak beda ini ya. ya, toko emas menyerahkan kepada toko emas yang lain. Ya, dia kan bukan pembeli akhir ya, dia pasti dipungut. Nah, nanti bagi toko emas pembeli ini, dia bisa mengkreditkan tadi PPh pasal 22 tadi, dianggap sebagai pembayaran pajak tahun berjalannya Nah, ini dia. pelan-pelan nih, ini hal yang kita Ini nggak menarik umum nih. ya kan. Ya. Misalkan saya Toko emas nih. toko A. Oke, Toko A. saya toko B. Ya. Ya. Oke. Nah. Saya jual ke Mas Dika. Mas Dika ya. Saya jual, saya mungut kan nanti. Mungut, Nah, benar. saya mungut 0,25%. 0,25%. Padahal dia beli nih. Padahal Ya, saya dia beli. membeli, ya. Tapi saya mungut. Iya, Dan benar. jadi kredit pajaknya Bagi si si toko Andika nih, toko B, ya Oh, seperti itu. Oke, Seperti itu ini kawan menarik pajak. ya. Oke. Agak beda dengan pemotongan atau Pemungutan pemungutan pasal 22 PPh pada 22 yang pada umumnya. umumnya. Ya. Oke, baiklah. Mirip PPh 22 impor berarti Ya, betul. seperti itu. Siapa yang mengimpor Siapa barang, mengimpor. dia yang dipungut pasal 22 dan itu jadi kredit pajaknya. Seperti itu. Baik Mas, tadi Ya. Mas sempat bilang ada pabrikan emas, ada pedagang emas. Itu bedanya apa tuh Mas? Nah, ini ya. Ini harus dipahami kawan pajak ya. Jangan kita membayangkan kalau kita disebut sebagai pabrikan itu bayangannya adalah suatu bangunan besar, pabrik besar, kemudian menghasilkan barang-barang yang besar. Ternyata tidak seperti itu ya kawan pajak. Jadi pabrikan itu adalah misalnya dia mendapatkan bahan baku, kemudian dia mengolahnya dan menghasilkan sesuatu. Jadi toko emas itu juga bisa dianggap sebagai pabrikan. Ketika dia ada beli bahan baku nih, misalnya dia beli bahan baku emas perhiasan ya yang sudah rusak, kemudian dia olah, kemudian dia menghasilkan jadi cincin yang baru misalnya seperti itu, dia sudah bisa dianggap sebagai pabrikan. Nah, dia bisa jadi toko emas itu bisa jadi menjadi pabrikan dan juga sebagai pedagang. Ketika dia hanya misalnya beli perhiasan berupa cincin kemudian dijual kembali tanpa diapa-apain ya, tanpa diubah, itu pedagang. Jadi bisa saja dua bisa dia sebagai pabrikan atau dia bisa hanya sebagai pedagang toko emas seperti itu. Jadi perbedaan utamanya pedagang dengan pabrikan itu bisa menghasilkan, mengolah, memodifikasi. Memodifikasi seperti itu. Itu perbedaan utamanya Mas ya. Baik. Untuk status pemungutan PPh 22 tadi juga agak berbeda ya kawan-kawan pajak ya. Lalu kita beralih ke yang kedua, Mas Miko. Tadi yang pertama sudah emas perhiasan, yang kedua bisa dijelaskan Mas tentang emas batangan? Emas batangan. Pajaknya idem sih sama yang emas perhiasan. Idem semua nih Mas. Idem. 0,25% Ya, PPh-nya sama. seperti itu. Oke, nah Pungut dua-dua juga sama. sama ya Mas ya. Pengecualiannya sama juga Mas. Sama. Satu. Itu kok ada transaksi ke konsumen akhir. Nggak dipungut dua-dua kan. Oke. Yang kedua, transaksi kepada pihak yang mendapatkan suket PP 55. Oke. Nggak dipungut. Termasuk juga di sini adalah yang memiliki SKB ya, nggak dipungut. Oh ya, ada satu tambahan lagi nih, yang ketiga nih bedanya. Nah, ini bedanya nih. Nah, ini bedanya nih, baru nih beda nih. Kalau ada transaksi penjualan emas tadi itu melalui pasar fisik emas digital, nah itu Pasar baru fisik nggak emas dipungut digital. juga. Oke, pasar fisik emas digital tuh contohnya apa Mas? Kalau kita misalkan beli online nih di toko hijau gitu kan. Toko hijau, oke. hijau. Nah, itu kan ada kita bisa beli gramasinya gitu. Sama beli emas 5 gram. Kan nggak dapat fisiknya kita. Kita cuma Oke. dapat apa namanya? Catatan aja. Oke. Jadi gramasinya sekian. Nah, itu termasuk contoh yang beli di pasar fisik emas digital. Oke, itu contohnya Mas ya. Kita beralih ke yang ketiga nih, kita ke Mas Maidin lagi ya Mas. Untuk yang ketiga itu aspek perpajakan terhadap emas yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan atau batu lainnya ya kalau nggak salah ya Mas. Ya, itu bagaimana Mas aspek Ya, jadi perpajakannya? kawan pajak sebenarnya mirip ya. Ketika toko emas itu ada melakukan penyerahan yang perhiasan yang bahan seluruhnya itu bukan emas, kita tadi sudah mencontohkan ya, misalnya jual cincin perak misalnya atau cincin suasa, kemudian ada jual
batu perhiasan seperti ruby ataupun jamrud atau batu lainnya seperti batu akik sama sebenarnya Mas. Jadi dia wajib melakukan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,25% tadi. Pengecualiannya pokoknya kuncinya selama jualannya si penjualnya adalah selama penjualnya toko emas ya. toko emas Toko perhiasan emas. seperti Oke. itu. Nah, pengecualiannya juga sama mirip ya sama yang di awal tadi ketika dia melakukan penyerahan yang emas perhiasan. Pengecualiannya juga tidak dipungut ketika melakukan penjualan ke konsumen akhir dan juga yang WP PP 55 yang memiliki surat keterangan PP 55 seperti itu. Oke, sejauh ini mirip-mirip ya kawan pajak ya, dari emas perhiasan, emas batangan, dan emas yang bahan seluruhnya emas perhiasan yang perhiasan bukan, sorry, yang bahan seluruhnya. perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu Penjualan permata, batu permata, dan atau batu lainnya yang lainnya. sejenis. Nah, yang terakhir Mas Miko, untuk yang terkait jasanya gimana Mas? Tadi ada jasa ya Mas ya, yang keempat. Ya, jadi di PMK 48 ini selain ngatur pemungutan PPh pasal 22 juga ngatur terkait dengan PPh yang atas jasanya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sih pengaturan jasa itu kan ada di aturan PMK 141 ya, kalau nggak salah ya. Ya, jenis 141, jasa lainnya jasa ya. lainnya itu kan ada macam-macam tuh dari A sampai banyak banget itu. Nah, tapi di situ belum termasuk jasa yang terkait dengan perhiasan emas ini. Oke. Nah, dengan PMK 48 inilah diatur tambahan objek jasa pasal 23 untuk jasa atas terkait dengan perhiasan emas ini. Contohnya misalnya kita mau nyepuh emasnya, perhiasan kita bersepuh ulang atau mau dimodif atau mau dibentuk yang lain. Nah, itu kan termasuk perbuatan jasa gitu ya. Nah, itu sekarang diatur di sini, dikenakan. Nanti dia jadi objek untuk dikenakan PPh pasal 23 Pemungutan PPh atau 21 pasal tergantung 23 21 ya. 23 dan 21 tergantung siapa pihak yang memberi jasanya yang memberikan pekerjaan. Oke. Misalkan saya memperkerjakan pegawai-pegawai untuk melakukan pengolahan atau memodifikasian emas tadi ya. Nah, kan dia karyawan saya. Nah, saya motongnya 21 nih. Karena orang pribadi. Pribadi. Oke. Nah, atau kalau saya badan juga ada rekanan pihak orang lain tadi sama badan nih. Sesama badan. Nah, badan tersebut saya minta tolong untuk memodifikasi dan lain-lain. Nah, saya potongnya 23. Gitu. Oke, berarti tergantung dari lawan transaksinya Mas ya, betul. seperti itu ya. Ketentuannya normal seperti dengan ketentuan pasal 21 dan 23 pada umumnya. Jadi nggak beda, sama cara ketentuannya. Ini cuma ngatur jenis jasa ini masuk dengan objek yang dipotong 21 ataupun 23 gitu aja sebenarnya. Oke Mas. Nah, kalau misal imbalan jasa yang tadi Mas jelasin itu dikasih dalam bentuk natura atau kenikmatan tuh gimana Mas? Oh, jadi misalkan contohnya kan kita tadi contohnya sama-sama pedagang, sama-sama toko emas ya. Sama-sama toko emas. Nah, misalkan saya toko emas tapi saya nggak punya keahlian tertentu nih. Misalkan toko emas Dika nih punya keahlian, saya minta tolong nih, Mas Dika, saya minta tolong nih, saya punya segepok emas nih diolahlah jadi perhiasan gini. Nah, kan berarti kan yang olah kan tokonya Mas Dika nih, ya kan. Ternyata Mas Dika mengolah tapi nggak mau dibayar pakai duit ini ternyata. Ya, misal gitu. Maunya dibayarnya pakai emas juga gitu kan. Misalkan nih. Oke. Misalkan dibayar pakai emas juga atau pakai yang lainnya ya, pakai natura yang lainnya. Nah, kalau dibayar pakai natura yang lainnya pun ya tentu saja kita pelakuannya seperti biasa. Dihitung seharga nominalnya berapa tuh natura tersebut gitu. Jadi ya normal aja gitu. Cuman dinilai dengan nominalnya natura tersebut gitu. Baik. Itu termasuk kalau misalnya naturanya tuh kita ganti dengan emas tuh Mas. Maksudnya iya, imbalan jasanya kan, diganti dengan emas gitu. Itu kan sama aja Mas. Bisa jadi naturanya kan emas ya. Nah, kalau naturanya itu emas kan nanti belibet gak sih? Kan ini kan transaksi emas nih. Iya. Jadi naturanya emas juga nih. Ntar dia misalkan saya ngasih duitnya berupa emas tadi ya, ngasih imbalnya berupa emas. Saya motong nggak nih? Mungut PPh 22 iya, nih. PPh 22 kan? Gimana tuh Mas? Nah, karena ini sifatnya adalah pemberian imbalan ya, yang berupa natura tadi, maka ini khusus pemberian imbalan tersebut ini nggak dipungut PPh 22. Oke. Kalau naturanya dalam bentuk emas tidak dipotong, Tidak dipungut PPh 22 ya Mas ya. Iya. Oke, ini kita sudah kupas tuntas nih kawan pajak terkait dengan pajak penghasilannya. Sekarang kita masuk ke pajak pertambahan nilainya Mas ya. Kita masuk ke pajak pertambahan nilai. Yang pertama Mas Mahidin terlebih dahulu. Untuk perlakuan PPN atas emas itu bagaimana Mas? Di dalam PMK ini. Oke.
Baik, tadi sudah dikupas tuntas oleh Mas Miko dan Mas Mahidin terkait aspek pajak penghasilan dari emas ini ya kawan pajak. Sekarang kita beralih ke pajak pertambahan nilainya nih kawan pajak. Boleh Mas Mahidin terlebih dahulu yang menjelaskan aspek PPN dari emas ini seperti apa Mas? Oke, jadi kawan pajak, untuk nih penghitungan PPN emas ini itu nantinya menggunakan besaran tertentu. Jika di peraturan sebelumnya kawan pajak menggunakan nilai lain, akan tetapi di PMK ini menggunakan yang namanya besaran tertentu. Besaran tertentunya ada 3, yaitu 0%, 10%, dan 15%. Oke, Itu sorry nanti, Mas. Ya. Nah, besaran tertentu tuh gimana Mas? Hubungannya dengan tarif yang 11% PPN itu apa Mas? Oke, jadi nanti ngitung PPN-nya itu tidak langsung tarif PPN yang 11% dikalikan dengan penyerahannya. Akan tetapi dikalikan terlebih dahulu dengan besaran tertentu yang 0%, 10%, dan 15% tadi. Nah, itu namanya tarif efektif. Jadi dia menggunakan tarif efektif yang didapatkan dengan mengalihkan besaran tertentu yang tadi 0%, 10%, dan 15% ke tarif PPN yang 11%. Seperti itu. Oke, tarif efektifnya jadi dari tarif yang ada di undang-undang itu yang 11% dikalikan dengan besaran tertentu ya Mas ya? Ya. Baik, untuk terkait dengan tarif PKP-nya? efektifnya ada apa aja nih berarti? Ada yang 0% kali 11%, tentunya 0% ya. Oke. Ya, kemudian yang 10% dikali dengan 11% tentunya jadi 1,1%. Nah, ada juga yang 15% dikali dengan 11% menjadi 1,65%. Jadi Ada tiga efektif ya. tarif efektif. Baik, kawan pajak. Jadi tadi ada 3 besaran tertentu, 0%, 10%, dan 15%, dan tarif PPN itu 11% yang berlaku sekarang ya kawan pajak ya. Jadi tarif efektifnya ada 3 juga. Yang pertama 0% kali 11% jadi 0% juga. Yang kedua besaran tertentu yang 10% dikali 11% menjadi 1,1%. Tarif efektif yang ketiga 1,65% yang didapatkan dari tarif besaran tertentu 15% dikali dengan tarif 11%, seperti itu. Nah, PKP ini kan ada yang pabrikan, ada yang pedagang nih Mas. Untuk aspek PPN-nya ini bagaimana Mas? Apakah ada perbedaan? Jadi kalau PPN ada 2 pembedaannya ya, untuk PKP pabrikan sendiri dan PKP pedagang sendiri. Untuk yang pabrikan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Nah, yang kedua 1,65% dikalikan harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada konsumen akhir. Jadi kalau konsumen akhir kena tarifnya lebih tinggi, pakai yang 1,65%. Itu yang PKP pabrikan. Nah, kalau PKP pedagang bagaimana? Kalau PKP pedagang wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir dalam hal, nah ini ada dalam halnya nih, PKP memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas perhiasan dan atau dokumen tertentu atas impor emas perhiasan tersebut dimaksud. Jadi intinya untuk pengenaan 1,1% ini cuman bisa dikenakan kalau pedagang tersebut belinya dulu ada fakturnya, beli emasnya itu ada fakturnya gitu. Nah, tarif efektif yang kedua yaitu 1,65% kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir dalam hal PKP tidak memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas perhiasan dan atau dokumen tertentu atas impor emas perhiasan dimaksud. Jadi beda tarif. Kalau nggak punya dokumen faktur lengkapnya, dia kenanya tarifnya lebih tinggi 1,65%. Nah, kemudian tarif yang ketiga 0% kali harga jual jika pedagang tadi menyerahkan kepada pabrikan. Jadi kalau nyerahnya kepada pabrikan dikenanya 0%. Tadi dari yang Mas jelasin itu kan dari tadi kan PKP pabrikan, PKP pedagang. Nah, misal toko emas ini tuh dia wajib PKP atau enggak sih Mas sebenarnya? Oh iya, ini kalau ketentuan PKP umum kan baru wajib di PKP kan kalau omsetnya setahun sudah 4,8 miliar kan ya. Nah, khusus di PMK 48 ini diatur ini untuk PPN ini. Semua pedagang emas ini maupun pabrikan emas yang bertransaksi ada penyerahan emas tersebut, dia wajib mengukuhkan diri sebagai PKP walaupun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar setahun.
Oke, ini ada perbedaan lagi nih kawan pajak. Di PPN kalau misalnya belum 4,8 miliar pun juga harus sudah mendaftarkan diri mengukuhkan diri sebagai PKP seperti itu ya Mas ya. Khusus bagi pedagang emas dan Khusus pabrikan pedagang emas ini. maupun pabrikan emas. Jadi Mas Dika, kita harus mengimbau nih para kawan pajak yang mungkin ada yang usahanya sebagai toko emas perhiasan ya, yang melakukan penyerahan tadi 4 objek tadi, segera untuk melaporkan diri ke KPP untuk mengukuhkan diri sebagai PKP ya. Oke. Seperti itu. Baik Mas. Misal nih Mas, ada toko emas tapi dia juga jual arloji, handphone atau sewa kendaraan, itu gimana Mas aspek perpajakan? Apakah mengikuti ketentuan PPN yang sebagai toko emas atau bagaimana? Coba Mas Maidin bisa jelaskan. Jadi kawan pajak, apabila ya contohnya ada toko emas ya yang melakukan penyerahan yang lainnya, bukan hanya emas, ternyata dia juga punya usaha, misalnya toko arloji ataupun misalnya dia punya usaha lainnya berupa sewa mobil gitu ya, persewaan kendaraan. Nah, jadi dalam hal PKP pabrikan dan PKP pedagang yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan emas perhiasan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lain yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lain yang sejenis, juga melakukan penyerahan BKP lainnya dan atau JKP lainnya, pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP lainnya tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi contoh satu ya, PTT PKP melakukan penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan dan BKP lainnya berupa arloji, jam tangan dan ponsel. Jadi misalnya PTT ini selain toko emas dia juga jual arloji dan telepon seluler. Dengan demikian, atas penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasannya, PTT wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Tadi sudah kita bahas ya, ada besaran tertentu yang 0%, 1,1 dan 1,65 ya untuk tarif efektifnya. Sebagaimana diatur dalam PMK 48 tahun 2023. Dan atas penyerahan arloji, jam tangan dan ponsel telepon seluler, PTT wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk contoh duanya, Tuan U, PKP juga melakukan penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan dan JKP lainnya berupa jasa persewaan kendaraan bermotor. Jadi atas penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan, Tuan U wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besar tertentu sebagaimana diatur dalam PMK ini. Dan untuk penyerahan jasa persewaan kendaraan bermotor, Tuan U wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang artinya yang menggunakan tarif yang normal 11%, tidak menggunakan tarif efektif. Seperti itu. Baik, sudah cukup lengkap ya penjelasan dari Mas Miko dan Mas Mahidin terkait aspek PPH dan atau PPN atas penjualan atau penyerahan emas. Mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Jangan lupa juga kawan pajak untuk follow dan subscribe akun kami kalau di Facebook, Twitter, atau X sekarang, dan Instagram akunnya adalah @pajakjakbar. Kalau di YouTube itu Kanwil DJP Jakarta Barat. Jangan lupa ya. Akhir kata, boleh saya pantun lagi ya sekali lagi ya Mas ya? Boleh. Sebelum tidur sikat gigi. Cakep. Cakep. Jangan lupa pakai odolnya. Artinya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di episode Jajak Podcast yang selanjutnya. Jajak Podcast. Jakarta Jakarta Barat.